Selamat pagi Bapak Ibu Guru serta siswa-siswi yang terkasih. Senang sekali pagi ini kita dapat kembali beribadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita ambil saat teduh. Saat teduh selesai, kita nyanyikan hormat bagi Allah Bapa. Bapa, selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan Tuhan kepada hidup kami sepanjang malam sehingga pagi ini ya Bapa, kami dapat dibangunkan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Bapa, saat ini kami mau mengucap syukur atas kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh datang beribadah kepadamu. Tuhan, layakanlah setiap kami ya Bapa untuk datang ke hadirat-Mu. Berkati hati kami ya Bapa untuk mendengarkan firman-Mu dan bahkan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu nanti yang akan menyampaikan firman-Mu, biar kiranya Tuhan yang berikan hikmat supaya dapat mengajar kami dengan baik. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Kami minta Roh Kudus untuk bekerja di setiap hati kami dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita nyanyikan sebuah pujian, Kusembah Kau Allahku.
Selamat pagi, shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Kita sungguh bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa beribadah walaupun secara online. Kita akan membahas satu tema yang begitu menarik hari ini, berkaitan dengan saksi-saksi Yehova. Tetapi sebelumnya saya mengajak kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh beribadah, boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong kami untuk mengerti apa yang disampaikan oleh hamba-Mu. Sehingga kami tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu. Oleh ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, sebagaimana saya katakan di atas bahwa kita akan membahas satu ajaran yang menyerupai kekristenan, tetapi sebenarnya bukanlah pengajaran Kristen, yang dinamakan ajaran saksi Yehova. Nah, sesuai dengan namanya, ajaran ini mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak boleh menyembah Allah lain selain Allah Bapa, yaitu Yehova itu sendiri. Pendiri dari atau pemimpin dari ajaran ini adalah seorang yang bernama Charles Russell. Dia dilahirkan di Amerika. Dia adalah seorang pengusaha, sama seperti bapaknya adalah seorang pengusaha. Dia dari kecil sudah dididik oleh orang tuanya di dalam tradisi Kristen, yaitu di gereja Presbyterian. Tetapi ketika dia dewasa, dia begitu tertarik dengan pandangan dari gereja kongregasional. Dan dia akhirnya mengikuti ajaran kongregasional atau ikut dalam ibadah-ibadah gereja kongregasional. Namun demikian dia tidak merasa puas dengan ajaran ini. Dia tertarik dengan Adventisme. Dia begitu tertarik dengan ajaran tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, tentang akhir zaman. Namun demikian di dalam penyelidikan, di dalam pencarian dia tentang apa yang diajarkan Alkitab, dia akhirnya memutuskan, dia mengatakan bahwa ajaran-ajaran Kristen itu sudah menyimpang dari Alkitab. Ajaran-ajaran Kristen sudah dipengaruhi oleh tradisi-tradisi kafir, sudah dipengaruhi oleh filsafat-filsafat kafir. Oleh karena itu dia membentuk satu kelompok orang-orang yang mau belajar Alkitab. Di dalam kelompok itu dia disebut pemimpin dan disebut seorang nabi. Nah, dalam kelompok itu akhirnya berkembang, mereka mendirikan satu lembaga dan mereka mencetak satu buku yang menjadi pedoman orang-orang saksi Yehova, yaitu yang berjudul Menara Pengawal. Yang sampai hari ini kalau kita ketemu dengan orang-orang saksi Yehova, maka kita akan melihat mereka memegang buku yang namanya Menara Pengawal ini. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebelum lebih jauh kita menyimpulkan atau memutuskan apakah ajaran ini benar atau tidak benar, maka kita akan melihat dari ajaran-ajaran dasar mereka. Pertama kita akan melihat dari ajaran mereka tentang Alkitab. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Charles Russell dia tidak mengakui bahwa Alkitab yang dipegang oleh orang Kristen itu adalah Alkitab yang benar-benar asli. Bagi dia Alkitab yang dipegang oleh Kristen itu telah dipalsukan dan tidak sesuai dengan Alkitab asli. Oleh karena itu saudara, dia menulis satu buku yang disebut dengan buku penyelidikan Alkitab atau Studies in Scripture. Nah, buku ini menjadi suatu buku pegangan yang memiliki otoritas bahkan lebih tinggi daripada Alkitab itu sendiri. Dan itu menjadi pedoman bagi mereka. Namun demikian, selain buku itu, mereka juga tahun 1950 mereka menerbitkan suatu terjemahan Alkitab yang dinamakan Alkitab Terjemahan Dunia Baru. Nah, di dalam Alkitab ini kalau kita menyelidiki, maka kita akan menyimpulkan bahwa Alkitab ini bukan Alkitab, tetapi ini adalah buku tafsiran. Karena di dalam buku ini ada begitu banyak catatan-catatan kaki, ada begitu banyak ayat-ayat yang tidak sesuai dengan Alkitab. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, lalu bagaimana dengan ajaran mereka tentang Tuhan Yesus? Bagi mereka Tuhan Yesus itu bukanlah Tuhan. Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa yang memiliki kelebihan dari manusia-manusia yang lain. Bagi mereka bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang sulung. Dia adalah ciptaan pertama-tama yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan mereka mengatakan bahwa Tuhan Yesus
sebelum dia menjadi manusia, maka dia adalah penghulu malaikat atau pemimpin malaikat yang dinamakan Mikael. Oleh karena itu bagi mereka mengatakan bahwa tidak boleh mentuhankan Yesus. Yesus tidak lebih dari sebuah Allah. Yesus tidak lebih daripada ciptaan. Oleh karena itu tidak boleh kita menyembah Tuhan Yesus atau kita mentuhankan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang Roh Kudus? Bagi mereka Roh Kudus bukanlah oknum ketiga dari Allah Tritunggal, tetapi Roh Kudus adalah suatu tenaga aktif Tuhan untuk melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jadi kesimpulannya bahwa mereka tidak meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, dan mereka juga tidak meyakini adanya ajaran tentang Tritunggal atau Allah Tritunggal atau Trinitas. Bagi mereka ajaran Tritunggal atau ajaran Trinitas itu adalah ajaran yang berasal dari ajaran kafir. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita memperhatikan satu hal yang mereka tekankan adalah mereka menolak dengan keras ajaran Tritunggal. Lalu bagaimana dengan pandangan mereka tentang keselamatan? Bagi mereka keselamatan itu tidak didasarkan kita beriman kepada Yesus, tidak didasarkan oleh anugerah Allah, tetapi keselamatan itu semata-mata oleh karena perbuatan kita. Oleh karena kebaikan kita, maka kita diselamatkan. Lebih lagi bagi mereka bahwa keselamatan itu hanya ditujukan kepada 144.000 orang, yaitu orang-orang saksi Yehova, yaitu orang-orang yang setia melayani Yehova. Lalu bagaimana pandangan mereka tentang surga dan neraka? Bagi mereka surga itu bukanlah ada di suatu tempat, tetapi surga itu ada di bumi. Jadi bagi mereka memiliki pandangan bahwa ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, maka dia tidak menghancurkan bumi ini, tetapi dia merenovasi, dia memperbaiki bumi ini supaya semakin baik, kembali seperti zaman Adam dan Hawa, kembali seperti Taman Eden. Bagi mereka neraka itu adalah suatu kepercayaan mitos. Artinya bahwa itu adalah bukan diajarkan oleh Alkitab. Tidak ada di dalam Alkitab satupun yang mengajarkan tentang neraka itu sendiri. Nah, saudara-saudara, dari ajaran-ajaran dasar yang ada, yang kita tahu dari pengajaran saksi Yehova ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ajaran dari saksi Yehova adalah ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Bagaimana kita bisa tahu, saudara? Mari kita melihat apa yang menjadi pengajaran Kristen. Di dalam Alkitab atau di dalam kekristenan, Alkitab itu adalah standar utama, standar atau pedoman hidup. Alkitab memiliki otoritas lebih dari buku-buku yang lain. Tetapi bagi orang saksi Yehova ada yang lebih berotoritas, yaitu suatu buku yang ditulis oleh Russell, yaitu Studies in Scripture. Hal yang kedua berkaitan dengan Tuhan Yesus. Bagi mereka bahwa Yesus itu bukanlah Tuhan, dia bukanlah Allah, tetapi dia adalah ciptaan. Tetapi kita melihat bahwa Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah pencipta. Di dalam Kejadian 1 kita mengetahui bagaimana Tuhan Yesus dia mencipta bersama-sama dengan Allah Bapa. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 kita tahu bagaimana dikatakan bahwa Yesus ada sejak kekekalan. Di dalam bagian-bagian firman Tuhan yang lain, kita bisa tahu bagaimana Yesus dia memiliki sifat-sifat Allah. Dia maha kudus, dia maha baik, dia maha kuasa, dia maha hadir dan lain sebagainya. Bahkan Yesus melakukan pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh Allah, yaitu dia menyembuhkan orang yang sakit, dia membangkitkan orang mati, dia mengampuni orang yang berdosa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan Roh Kudus? Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dia adalah oknum ketiga dari Allah Tritunggal.
Roh Kudus adalah Allah yang melanjutkan pekerjaan keselamatan bagi dunia ini. Kita melihat di dalam Alkitab dituliskan bagaimana Roh Kudus, dia memiliki sifat-sifat Allah. Dia maha kuasa, dia maha hadir, dan lain sebagainya. Bahkan dia menciptakan sama seperti oknum kedua Tritunggal, yaitu Yesus, sama dengan Allah Bapa di dalam Kejadian 1 ayat 2. Bahkan dikatakan bahwa dia menguduskan di dalam Roma 15 ayat 14. Dia memberi hidup di dalam Yohanes 6 ayat 63. Itu menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Lalu bagaimana pandangan tentang keselamatan di dalam Alkitab? Di dalam Alkitab bahwa keselamatan itu hanya diperoleh oleh iman kita kepada Tuhan Yesus. Tidak ada cara lain. Kita tidak bisa berbuat baik untuk menyelamatkan diri kita, karena kita telah jatuh di dalam dosa. Roma 3:23 katakan bahwa semua manusia telah jatuh di dalam dosa. Tidak ada yang dapat hidup dalam kebenaran. Tidak yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa selain Kristus itu sendiri. Dalam Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, manusia diselamatkan hanya oleh karena Yesus Kristus. Hanya oleh iman kepada Yesus Kristus. Bukan karena hasil perbuatan baik kita. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, Alkitab juga mengajarkan tentang surga dan neraka. Surga dan neraka di dalam Alkitab adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang ada. Di dalam Matius 18 ayat 8-9 itu mencatat tentang neraka. Dalam Kolose 1 ayat 16 juga mencatat tentang neraka. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Alkitab, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ajaran-ajaran Saksi Yehova adalah suatu ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dan kita tidak boleh mengikuti ajaran ini. Nah, bagaimana kita mengetahui akan ajaran-ajaran atau orang-orang Saksi Yehova? Yang pertama, kita akan melihat dari ciri khas mereka. Pertama, bahwa orang-orang Saksi Yehova, mereka begitu aktif dalam menyiarkan ajaran mereka. Mereka akan pergi ke rumah-rumah, mereka berdua-dua untuk memberitakan ajaran mereka. Yang kedua, mereka sering menyebut bahwa mereka adalah siswa-siswa Alkitab. Yang ketiga, mereka biasa membawa traktat atau majalah menara pengawal atau suatu majalah yang dinamakan Sedarlah. Mereka juga begitu aktif di media sosial, di media elektronik. Lalu apalagi ciri khas dari orang Saksi Yehova? Ruang ibadah mereka tidak sebut gereja, tetapi balai kerajaan saksi-saksi Yehova. Mereka juga menolak untuk menghormati bendera. Jadi orang-orang Saksi Yehova itu adalah orang-orang yang menolak untuk menghormati bendera, karena bagi mereka menghormati bendera itu sama dengan menyembah bendera itu sendiri. Lalu mereka tidak merayakan Natal. Mereka tidak menggunakan akan simbol-simbol salib dan lain sebagainya. Dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita menghadapi orang-orang Saksi Yehova? Pertama, kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Kalau kita tidak memiliki pemahaman Alkitab dengan baik, maka lebih baik kita tidak berdiskusi dengan mereka. Kita tidak meladeni mereka. Jadi ketika mereka datang ke rumah kita, maka harusnya kita menolak mereka, tetapi menolak mereka dengan kasih. Sampaikan kepada mereka bahwa kita sudah menjadi orang Kristen. Kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Yang berikut, kita perlu untuk terus-menerus menyelidiki Alkitab. Karena hari ini saudara, ajaran-ajaran sesat itu bukan saja Saksi Yehova, tetapi ada begitu banyak ajaran-ajaran sesat hari ini. Oleh karena itu, ketika kita tidak belajar Alkitab dengan benar, maka kita akan disesatkan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, aja saya mau mengatakan, apakah ajaran Saksi Yehova itu adalah ajaran Kristen? Saudara, ajaran Saksi Yehova itu bukanlah ajaran Kristen. Mereka bukanlah orang Kristen, tetapi mereka berbeda dengan kita. Kita adalah Kristen. Kenapa kita disebut Kristen? Karena kita adalah pengikut Kristus. Kata Kristen yaitu pengikut Kristus. Mereka adalah Yehova.
Jadi mereka bukanlah pengikut Kristus. Oleh karena itu saya mau mengatakan bahwa kalau kita terpengaruh oleh mereka atau ikut dengan mereka, kita bukan lagi Kristen, tetapi kita adalah saksi-saksi Yehova. Oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, adik-adik yang kasih Tuhan, marilah kita berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran palsu hari ini. Belajar firman Tuhan dengan baik. Belajar menyelidiki firman Tuhan. Sehingga ketika ada orang yang mengajarkan ajaran palsu, kita tahu bahwa ini ajaran benar atau tidak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah melalui apa yang disampaikan dengan segala keterbatasan waktu, keterbatasan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, sungguh boleh membawa kami untuk lebih memahami ajaran yang benar, yang sehat, yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan pujian Bapa terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ya Bapa. Engkau sudah memberkati kami yang mendengarkan firman-Mu, Engkau juga memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Tuhan, mampukanlah setiap kami ya Bapa, supaya tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, bahkan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengucap syukur Tuhan, juga kami mau berdoa untuk kegiatan hari ini, proses belajar mengajar, biar kiranya Tuhan berkati segala aspek yang akan terlibat di dalamnya, termasuk juga perangkat-perangkat yang akan kami gunakan ya Tuhan, baik laptop maupun HP dan sebagainya. Serta kami juga mau berdoa untuk jaringan internet ya Bapa. Biarlah segala sesuatu yang kami pakai boleh mendukung sehingga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi ya Bapa. Biar kiranya Engkau juga terus menyertai, memberkati mereka, berikan kesehatan yang baik ya Tuhan, sehingga mereka dapat bekerja, juga mereka yang ada di rumah untuk membantu kami, membimbing kami belajar, juga Engkau yang sertai dan tolong ya Tuhan. Kami juga teringat untuk kota Pontianak Tuhan, di mana kami berada saat ini, biar kiranya Tuhan terus menyertai, berkati para pemimpin ya Bapa, berikan hikmat agar dapat membuat kebijakan-kebijakan yang baik serta melaksanakannya. Juga untuk masyarakat Pontianak secara keseluruhannya Tuhan, Tuhan terus tolong setiap kami. Ingatkan kami Bapa untuk selalu menjaga dan melakukan protokol kesehatan dengan baik, supaya kami dapat melindungi diri kami, juga orang-orang di sekitar kami yang kami kasihi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kegiatan kami, waktu-waktu kami ke depannya di dalam tangan-Mu. Doa kami yang tidak sempurna ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang sempurna, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, demikianlah ibadah kita telah selesai. Terima kasih kepada siswa-siswi yang sudah mengikuti ibadah dengan baik. Selamat melanjutkan aktivitas, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati.